Namun bagaimana kita menghadapinya, itulah yang menentukan kita menjadi pemenang. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita masih ada sampai di akhir bulan ini, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah setiakan, kau curahkan berkat melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku,
Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih yang didiamkan saat ini Tuhan, boleh mendapat tempat yang paling terbaik Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih ya Allah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan telah memelihara kehidupan kita sehingga kita bisa ada di penghujung daripada bulan ini. Sekalipun kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, tapi saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melihat apa yang sudah kita pelajari di dalam minggu-minggu ini, khususnya di dalam bulan Juli ini, yaitu belajar tentang bagaimana kita harus mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik atau mencapai garis akhir dengan baik. Dan untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik, supaya kehidupan kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan setiap kita, maka kita harus menaklukkan hal-hal yang merupakan penghalang di dalam diri kita. Dan kita lihat pada minggu yang pertama Bapak Ibu Saudara, penghalang yang pertama yang harus kita taklukkan di dalam diri kita, yang bisa merintangi kita jikalau kita tidak menaklukkannya, yaitu mentalitas fatalistik atau mentalitas yang menyerah kepada nasib. Bapak Ibu Saudara, mentalitas fatalistik atau mentalitas menyerah kepada nasib ini, jikalau kita biarkan terus di dalam kehidupan kita, maka dia akan menghalangi kita untuk bisa mencapai garis akhir dengan berkemenangan. Sekali lagi kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ada hal-hal yang memang sudah merupakan nasib kita. Seperti warna kulit kita lahir dari suku mana, dan itu tidak bisa kita rubah. Tapi kalau bicara soal masa depan, bicara soal kemenangan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyerah kepada nasib akan hal ini. Sebab kita memiliki janji Tuhan, sebab kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yaitu pengharapan hari depan, hidup yang lebih baik atau pengharapan kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi bicara soal masa depan, bicara soal kemenangan, bukan soal nasib, tapi itu soal perjuangan. Itulah sebabnya kita harus berjuang sama seperti seseorang yang berada di dalam sebuah perlombaan.
Kemudian mentalitas kedua yang harus kita taklukkan di dalam diri kita adalah mentalitas tidak disiplin atau tidak mampu menguasai diri sendiri. Ini juga merupakan hal yang bisa menjadi raksasa bagi kita, yang bisa menghentikan langkah kita untuk mencapai garis akhir dengan baik dalam kehidupan kita, jikalau kita tidak bisa menaklukkannya. Sebab seseorang yang tidak bisa menguasai dirinya, maka orang tersebut akan dikuasai oleh dirinya. Dan akibat daripada orang yang dikuasai oleh dirinya, maka mereka akan menghabiskan waktu mereka, potensi mereka untuk melayani diri mereka sendiri. Padahal seharusnya Bapak Ibu Saudara, diri kitalah yang harus kita gunakan untuk melayani kita, untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai masa depan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya mentalitas ini harus kita taklukkan di dalam diri kita supaya kita bisa mencapai kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Kemudian mentalitas yang ketiga yang harus kita taklukkan dalam kehidupan kita adalah mentalitas hidup secara tidak fokus atau tidak terarah. Hidup secara tidak terfokus atau hidup secara tidak terarah ini akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan potensi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara harus kita ingat bahwa dalam hidup kita memang ada hal yang mendesak dan ada hal yang penting. Tapi orang yang hidupnya terarah akan lebih mengutamakan hal-hal yang penting lebih dari sekedar melakukan hal-hal yang mendesak. Tapi orang yang hidupnya tidak terarah atau orang yang hidupnya tidak terfokus Bapak Ibu Saudara, mereka akan menghabiskan waktu untuk mengutamakan hal-hal yang mendesak lebih daripada hal-hal yang penting di dalam kehidupan mereka. Kemudian hal yang keempat yang kita akan lihat, yang kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara pada saat ini adalah mentalitas miopi. Kita baca sama-sama sekali lagi 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini, maka kita melihat mentalitas yang lain yang harus kita taklukkan dalam diri kita adalah mentalitas miopi. Apa itu miopi? Miopi itu adalah rabun jauh. Miopi adalah kelemahan mata yang disebut dengan rabun jauh. Dan orang yang mengalami miopi ini, mereka tidak akan mampu melihat dengan jelas benda-benda yang agak jauh dari jarak diri mereka. Artinya mereka hanya akan mampu melihat benda-benda yang dekat dengan diri mereka. Sedangkan benda-benda yang agak jauh, mereka akan melihatnya dengan kabur atau mereka akan melihatnya dengan jelas. Jadi orang yang mengalami atau orang yang memiliki mentalitas miopi ini Bapak Ibu Saudara, mereka hanya akan mementingkan hal-hal yang merupakan hal-hal penting secara dekat atau hal-hal penting yang bersifat mendadak. Orang-orang yang mengalami miopi ini, mereka hanya akan mampu melihat hal-hal jangka pendek di dalam kehidupan mereka.
Sedangkan mereka tidak mampu melihat hal-hal penting yang secara jangka panjang di dalam kehidupan setiap mereka. Itulah sebabnya orang-orang yang mengalami miopi ini, mereka akan menghabiskan segala potensi mereka. Mereka menghabiskan sumber daya yang mereka miliki hanya untuk mengurus kepentingan-kepentingan jangka pendek dalam kehidupan mereka. Sedangkan kepentingan jangka panjang sama sekali mereka tidak perhatikan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau mereka memiliki uang, maka mereka akan habiskan uang mereka akan hambur-hamburkan uang mereka untuk membeli atau untuk memuaskan keinginan mereka atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak akan menabung untuk jangka panjang mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak jarang ya orang kalau sudah bicara soal hal-hal yang jauh, maka mereka selalu bilang tidak punya uang untuk hal itu. Sebab apa? Sebab uang mereka sudah habis untuk hal-hal yang bersifat kenikmatan sementara. Habis untuk makan dan minum, habis untuk bersenang-senang untuk waktu yang sesaat. Dan itulah sebabnya tidak jarang juga Bapak Ibu Saudara, kita lihat banyak orang ketika anak-anak sudah mau kuliah, mereka sudah tidak punya uang. Ya, bahkan tidak jarang kita lihat banyak orang yang pinjam sana sini hanya untuk anak-anak sekolah. Masalahnya bukan karena mereka enggak punya uang, tetapi uang mereka sudah dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek. Dan mereka tidak memikirkan jangka panjang, hal-hal jangka panjang di dalam kehidupan setiap mereka. Demikian juga dengan waktu. Waktu mereka akan habiskan untuk mengurus hal-hal yang bersifat jangka pendek. Dan mereka tidak akan berpikir tentang hal-hal jangka panjang di dalam kehidupan setiap mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki mentalitas miopi ini, mereka tidak punya tujuan yang jelas di dalam kehidupan mereka. Atau bahasa lainnya adalah mereka tidak visioner. Mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang di dalam kehidupan setiap mereka. Itulah sebabnya mentalitas ini harus kita taklukkan di dalam diri kita. Sebab mentalitas ini akan menghambat kita untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menaklukkan mentalitas miopi ini di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jatuh atau ketika kita masih berada di dalam dosa, atau ketika kita masih menjadi orang yang hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak memiliki masa depan yang jelas di dalam kehidupan kita. Tapi kita semua harus tahu bahwa ketika Tuhan menebus kita dan kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa di dalam panggilan Tuhan ada masa depan bagi setiap kita. Dan masa depan itulah yang merupakan tujuan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, seharusnya memiliki tujuan jangka panjang dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka. Karena kita semua dipanggil untuk kehidupan yang seperti itu, atau untuk kehidupan yang kekal itu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita bukan memiliki mentalitas miopi, tapi seharusnya kita semua ini memiliki kehidupan yang visioner, yaitu masa depan yang cerah atau masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menaklukkannya? Kita harus memiliki tujuan yang jelas, atau harus memiliki visi, atau kita harus memiliki kehidupan yang visioner. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar mengapa hidup visioner atau hidup dengan visi yang jelas ini penting bagi kita. Ada 3 hal yang harus kita lihat pada hari ini. Yang pertama adalah visi itu penting bagi kita karena visi membuat kehidupan kita menjadi terarah dan teratur.
Sama seperti seorang pelari Bapak Ibu Saudara atau seorang atlet yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Saya percaya kalau itu adalah gelanggang pertandingan yang resmi seperti Olimpiade, SEA Games, tidak ada seorang pelari pun yang datang ya dalam perlombaan itu yang tidak memiliki tujuan. Tapi semua pelari yang ada di sana, mereka semua datang karena mereka memiliki tujuan, yaitu ingin menjadi pemenang atau ingin mendapatkan hadiah di dalam pertandingan itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca sekali lagi. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya apa? Semua yang berlari itu harus berlari dengan tujuan yang jelas. Dan tujuan yang jelas inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat kehidupan kita menjadi terarah dan teratur. Itulah sebabnya ketika seorang pelari berlari maka mereka akan berlari kepada arah yang jelas di dalam kehidupan mereka. Dan kalau seorang pelari berlari tanpa arah yang jelas, maka sekuat-kuatnya atau sehebat-hebatnya dia berlari, dia tidak akan pernah menjadi pemenang di dalam kehidupannya atau di dalam sebuah perlombaan. Demikian juga dengan kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jikalau hidup kita tidak teratur dan tidak terarah, maka kita akan sulit untuk mencapai kemenangan. Kita akan sulit untuk mengakhiri pertandingan ini dengan baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dibutuhkan visi dalam kehidupan kita. Dibutuhkan hidup yang visioner. Karena hidup yang visioner ini akan membuat kehidupan kita menjadi teratur dan menjadi terarah. Seorang atlet yang profesional Bapak Ibu Saudara yang bercita-cita ingin menjadi pemenang dalam perlombaan-perlombaan internasional atau perlombaan-perlombaan bergengsi, maka saya percaya mereka pasti akan memiliki kehidupan yang teratur. Atau keinginan mereka, tujuan mereka untuk menjadi pemenang itu otomatis akan membuat mereka untuk memiliki kehidupan yang teratur dan juga kehidupan yang terarah di dalam kehidupan mereka. Pasti orang yang memiliki tujuan yang demikian, pasti mereka akan memiliki kehidupan yang tidak sembarangan atau tidak semraut Bapak Ibu Saudara. Akan berbeda dengan anak-anak muda yang tidak memiliki tujuan. Saya percaya seorang pelari ya profesional tidak akan duduk di pinggir jalan begadang malam-malam ya sama seperti anak-anak yang lain yang kita saksikan setiap hari ada di pinggir jalan yang duduk di pangkalan ojek sampai pagi. Apa bedanya? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas dalam kehidupan mereka. Tapi seorang olahragawan pasti tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Demikian juga secara rohani. Orang-orang yang memiliki tujuan jangka panjang atau tujuan yang kekal dalam kehidupannya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak akan menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak akan menghabiskan waktu mereka untuk duduk-duduk untuk hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan mereka. Tapi mereka akan menggunakan waktu mereka, bahkan mereka akan menata waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang penting karena mereka memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan mereka. Kemudian hal yang kedua, apa pentingnya visi bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara adalah visi membangkitkan semangat juang kita. Orang yang tidak memiliki visi akan sulit untuk memiliki semangat juang di dalam kehidupan mereka. Artinya orang yang hidup tanpa visi akan begitu mudah menyerah terhadap kesulitan, akan begitu mudah menyerah terhadap tantangan, akan begitu mudah menyerah terhadap hal-hal yang merintangi kehidupan mereka. Tapi akan sangat berbeda dengan orang-orang yang memiliki tujuan atau orang-orang yang memiliki visi di dalam kehidupan mereka. Sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, seseorang berjalan di sebuah pinggir kali. Dan ketika dia sedang berjalan-jalan di pinggir kali tersebut, dia melihat ada dua orang sedang bekerja di sana. Dan mereka sedang bekerja untuk mengangkat batu yang ada di kali ke atas. Atau mengeluarkan batu-batu dari kali untuk ditaruh di pinggir kali. Lalu orang tersebut menghampiri kedua orang itu. Lalu kemudian dia bertanya kepada orang yang pertama adalah, apa yang sedang kamu kerjakan?
Dan orang yang pertama menjawab, ya saya mengangkat batu ini keluar dari kali ini. Dan inilah yang saya kerjakan tiap hari, mengeluarkan batu ini dari kali. Kemudian orang tersebut bertanya kepada orang yang kedua, apa yang sedang kamu kerjakan? Tapi orang yang kedua menjawab dengan semangat dan antusias dan dia katakan, saya sedang mengeluarkan batu dari kali atau mengumpulkan batu ini untuk membangun jembatan di kali ini supaya jembatan ini bisa dilalui atau bisa menjadi alat untuk orang-orang menyeberangi sungai ini sehingga orang tidak akan susah lagi untuk menyeberangi sungai ini. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara perbedaan dua orang ini. Sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama. Tapi mereka memiliki semangat yang berbeda. Orang yang pertama tidak bersemangat karena tidak punya tujuan. Selain hanya sekedar dia tahu hanya mengeluarkan batu, mengangkat batu dari kali itu. Tapi orang yang kedua begitu bersemangat karena dia punya tujuan yang jelas. Dia tahu apa yang dia sedang kerjakan itu akan melakukan hal yang besar, akan melakukan hal yang penting, akan melakukan hal yang berguna. Itulah sebabnya dia bersemangat. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa perbedaan antara orang yang tidak memiliki tujuan dan orang yang memiliki tujuan yang jelas akan sangat berbeda. Orang memiliki tujuan yang jelas, memiliki semangat juang yang tinggi di dalam kehidupan. Sama seperti orang-orang yang sekolah atau anak-anak yang sekolah. Ada anak-anak yang begitu bersemangat di dalam sekolah. Tapi ada juga sebagian anak-anak yang sekedar saja di dalam sekolah mereka, asal sekolah saja. Apa yang membedakan? Sekali lagi, saya percaya anak-anak yang sekolah dengan tujuan yang jelas, pasti mereka akan sangat bersemangat di dalam sekolah. Mereka akan sangat rajin di dalam sekolah mereka. Tapi anak-anak yang sekolah tanpa tujuan, pasti mereka akan sekolah dengan asal-asalan. Mau atau tidak mau, ya senang atau tidak senang. Pokoknya yang penting pergi ke sekolah. Tapi anak-anak yang memiliki tujuan yang jelas, saya percaya mereka tidak akan demikian. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Di mana Rasul Paulus katakan bahwa sekalipun manusia secara jasmanianya semakin merosot, dia tidak peduli. Mengapa Paulus bisa katakan demikian? Karena dia punya tujuan yang jelas. Dia katakan penderitaan yang dia alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Karena tujuan yang jelas inilah sehingga dia memiliki semangat untuk menghadapi penderitaan, untuk melewati setiap kesukaran, setiap tantangan di dalam kehidupannya. Karena dia mampu melihat jauh ke depan, yaitu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, visi ini penting bagi kita. Karena visi ini akan membangkitkan semangat juang di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menaklukkan mentalitas miopi, yaitu mentalitas yang tidak visioner, mentalitas rabun yang tidak bisa melihat jauh ke depan, supaya kita memiliki visi, kita bisa melihat jauh ke depan, sama seperti Rasul Paulus bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi dia, sehingga itu membuat dia membangkitkan semangatnya untuk kuat menghadapi kesukaran, untuk kuat menghadapi segala penderitaan di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak menyerah, sehingga dia tidak mundur sekalipun dia harus menghadapi berbagai macam penderitaan di dalam kehidupannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin mencapai garis akhir dengan baik, maka kita harus menaklukkan mentalitas miopi ini dalam kehidupan kita dengan cara kita harus hidup secara visioner. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Mengapa visi ini begitu penting bagi kita? Karena visi ini menolong kita untuk menggunakan sumber daya dan potensi kita dengan efektif. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, di sana dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tanpa visi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, maka kita akan membuat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita menjadi sia-sia. Bukankah ketika kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kehidupan kita dipulihkan, kita diberikan masa depan, dalam diri kita ada potensi yang luar biasa. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang membuat potensi itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya sering orang katakan bahwa potensi paling besar itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ada di kuburan. Kenapa? Karena ada ribuan orang bahkan jutaan orang dikubur dengan potensi yang tidak digunakan. Dan itu artinya potensi mereka menjadi sia-sia. Kenapa potensi mereka menjadi sia-sia? Karena selama hidup mereka, mereka tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupan mereka. Tapi orang yang memiliki visi dalam kehidupannya, visi itu akan membuat dia bisa memiliki menggunakan sumber dayanya dengan efektif di dalam kehidupannya. Sama seperti seorang pelari. Dia akan menggunakan kemampuannya, kecepatannya, potensinya untuk berlari, untuk menghasilkan kemenangan di dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam diri kita ada potensi-potensi yang luar biasa. Jangan buat potensi-potensi itu menjadi sia-sia. Karena potensi itu diberikan kepada kita untuk kita mencapai tujuan jangka panjang, yaitu masa depan yang berkemenangan, masa depan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ini 3 hal yang merupakan pentingnya visi di dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah visi membuat hidup kita menjadi terarah dan teratur. Yang kedua, visi membangkitkan semangat juang di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah visi menolong kita untuk menggunakan sumber daya kita dengan efektif. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan menjadi lebih luar biasa. Kehidupan kita tidak akan terhentikan, tapi kita akan terus berjuang sekalipun kita menghadapi tantangan. Karena ada semangat juang, karena ada kerinduan akan masa depan, ada tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan membuat potensi kita menjadi sia-sia. Tapi setiap potensi yang ada di dalam diri kita, kita akan gunakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena ketika Engkau menebus kami ya Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang baru bagi setiap kami. Engkau memberikan Tuhan pengharapan kepada setiap kami. Karena itulah seharusnya Tuhan, sebagai orang-orang tebusan-Mu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan ya Allah, kami harus memiliki tujuan yang jelas. Kami harus memiliki tujuan jangka panjang, yaitu kehidupan kekal, yaitu hadiah, yaitu mahkota yang Kau sediakan dalam kehidupan setiap kami. Ya Bapa, jangan biarkan kami Tuhan dikuasai oleh mentalitas miopi ini yang hanya melihat jangka pendek, hanya melihat hal-hal jangka pendek ya Tuhan, tapi tidak bisa melihat hal-hal penting jangka panjang ya Tuhan. Tuhan menolong setiap kami supaya kami sanggup menaklukkannya. Kami mau Tuhan memiliki kehidupan yang visioner karena kami tahu visi ini penting bagi kami. Visi ini mampu bisa menolong kehidupan kami untuk mencapai masa depan, untuk mencapai kemenangan
kemenangan dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu ya Allah. Tuhan tolong setiap mereka agar mereka memiliki kehidupan yang visioner dalam kehidupan mereka. Karena visi itulah yang akan menolong mereka ya Bapa untuk bisa mengatur, untuk bisa memiliki kehidupan yang terarah di dalam kehidupan mereka. Karena visi itulah ya Tuhan yang akan menolong mereka untuk memiliki semangat juang di dalam kehidupan mereka. Karena visi itulah ya Tuhan yang akan membuat kehidupan mereka menggunakan potensi mereka dengan efektif. Sehingga potensi yang sudah Engkau anugerahkan Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi berguna Tuhan untuk kepentingan masa depan setiap mereka. Hamba serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka semua. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Ambisers, kali ini kami berdua akan membawakan Ambisi News minggu ini. Saya Nada. Saya Rai. Berikut liputan. Ketika ibadah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah, menggunakan masker, akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ibadah, tidak membawa anak kecil, sementara tidak boleh untuk berjabat tangan. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit seperti flu, batuk, demam, atau suhu badan lebih dari 37 Celcius, diharapkan untuk sementara ibadah online. Begitu pula anak-anak MBC Kids masih tetap ibadah online. Tetap semangat ya. Kesan umum hari Rabu, kesan remaja hari Selasa, dan kesan pemuda hari Sabtu. Untuk MBC Ambon masih kesan online atau di rumah-rumah. Begitu pula doa setiap hari Sabtu jam 5 sore, masih tetap di rumah. Mari kita semua bergabung dalam kesan supaya kita dapat menjadi pemenang. Doa puasa setiap hari Jumat jam 6 sore di Geraha MBC. Bagi semua pengurus, pelayan, dan jemaat, ayo bergabung dalam doa puasa. Dan diharapkan di hari tersebut semua ikut berpuasa. Bagi anak-anak sekolah minggu ada Sabtu Ceria online setiap hari Sabtu jam 5 sore. Bagi yang belum pernah mengikutinya bisa hubungi Bunda Sinta di nomor di bawah ini. Mendapatkan berita Sabtu Ceria. Saya mengajak kita semua untuk tetap ibadah harian pagi, siang, dan malam secara rutin. Karena ibadah harian membantu kita untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ayo jangan berhenti di tengah jalan, terus berjuang sampai kita menjadi pemenang. Selain dapat saudara berikan setelah beribadah, atau transfer ke rekening gereja, atau saudara dapat menyerahkannya kepada pemimpin kesan. Rekening dapat saudara catat atau foto setelah ini. Sekian English News minggu ini. Kami berdoa pamit undur diri. Bye-bye! Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat mengalami perjumpaan dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah, dan mempermuliakan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap firman yang setelah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami melalui perantara hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar ya Tuhan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam rumah tangga kami ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan, dalam setiap sekolah kami ya Tuhan. Kami dapat melakukan semuanya itu Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat persembahan yang sudah kami beri ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami beri ya Tuhan itu dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami memohon berkat perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat kami ya Tuhan, baik yang beribadah online ya Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, maupun yang beribadah onsite di tempat ini ya Tuhan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan dalam masa yang baru ini ya Tuhan, dalam masa new normal ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan selalu melingkupi kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami ya Tuhan, dalam jemaat-jemaat kami yang telah kehilangan pekerjaan ya Tuhan karena corona ya Tuhan. Engkau memberikan berkat yang sejati ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, agar kami mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan teman-teman kami Tuhan, saudara kami, anak-anak kami ya Tuhan, yang dalam masa-masa ini Tuhan akan mengikuti pendidikan ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam sistem pendidikan yang baru ya Tuhan. Biarlah sistem pendidikan ini ya Tuhan tidak mengurangi esensi pendidikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, arahkan hatimu dan terimalah berkat ya Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.